saya melihat bola ya kayak kepala itu, tapi ada apinya. Terus kata si Kuncen itu mengatakan, untung kamu lari, sebab dia itu Banaspati. Akhirnya si siluman itu bisa diwujudkan dan dimasukkan di dalam botol, ular berkepala dua dan pocong. Dan di umur saya 1 tahun itu ada ular besar. Saya lagi main di halaman rumah, ada ular besar itu. Ular besar ngeliling badan saya dengan kepala ke muka, dan dia tidak melarang saya untuk tidak makan bata. Dia silakan, itu hak ente makan bata. Yang penting ente sudah mengetahui jawabannya, dan jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM sekalian, gimana? Sehat semua ya? Nah, saya ingatkan kembali nih, Malam Mencekam itu upload setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa tungguin Malam Mencekam di jam yang sudah tadi disebutkan. Nah, kali ini kita akan menghubungi Mang Ei yang sudah bersama narasumber, yaitu Mas Diki. Mas Diki ini akan mengisahkan bahwa punya kebiasaan selalu dia makan bata merah. Wah, seru nih. Bagaimana kisahnya? Kita langsung ke Mang Ei. Monggo Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MM. Kembali saya Mang Ei dan tim yang kali ini masih berada di Kota Kuningan. Di sini pada video ini kami betul-betul heran dan tidak habis pikir gitu dengan kehadiran seorang narasumber yang doyannya itu makan batu bata. Siapa dia? Mungkin Anda bertanya-tanya, kisah mistisnya di mana dengan makan batu bata. Saya juga nggak tahu, nanti kita cerita ya, kita cari tahu. Di layar sudah Anda lihat itu Mas Diki yang sedang sibuk dengan batanya. Saya juga merinding ngelihatnya, bukan merinding lihat hantu nih, tapi merinding lihat Mas Diki. Kita langsung ke Mas Diki ya. Mas Diki. Mang Ai. Lagi apa? Ini Mang, ngemil. Ngemil. Ini kita lagi mau syuting nih. Oh, maaf. Jadi boleh kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Kenapa Mas Diki doyan bata? Boleh, silakan Mang. Oh, ini pasti ada penyebabnya ya bisa makan bata gini. Ya berawal dari inilah. Oh. Saya kenal dunia goib itu, Pak. Mas Diki sekarang usia berapa? 28. 28. Sudah menikah? Sudah. Anak berapa nih? Kalau saya nggak punya anak, Mang, istri. Oh, istri punya anak 1. belum? Oh, anak 1. Iya. Terus apa aja kesibukan hari-harinya? Untuk saat ini saya jadi sales marketing. Sales marketing. Sales Marketing bata? Enggak. Oh, enggak. Bajaringan. Oh, bajaringan. Tapi sambil bawa bata ke tempat kerja. Kadang-kadang, Mang. Oh. Bisa cerita nggak mengenai batanya sampai membawa kisah-kisah horor dan mencekamnya? Bisa. Ini kata Mas Diki gara-gara bata ya? Iya, betul. Awal cerita ini. Iya. Oke, Sobat MM, kita ke Mas Diki yang akan menceritakan gara-gara bata beliau mendapatkan dan berkenalan dengan dunia gaib. Mas Diki, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki, asli Cirebon. Ya, berawal dari bata. Berawal dari bata ini saya mengenali atau mempunyai kisah-kisah, sejarah-sejarah
dunia hitam atau dunia goib dah. Awal-awal saya makan bata ini, konon katanya, kata almarhum ibu saya dan keluarga-keluarga saya di rumah, saya ini dari kecil sudah memakan bata. Dari kecil memakan bata. Kalau setiap saya sakit atau nggak enak badan gitu kan, saya dikasih obat apapun, mau obat apotek, mau diperiksain ke dokter, saya nggak sembuh. Tapi kalau almarhum ibu saya membawakan bata dan bata ini saya makan, keesokan harinya alhamdulillah saya langsung sembuh. Lalu saya SMP, SMA lah. Saya SMA itu 2011-2012. Dari situ saya mulai mencari dari mana sih sejarahnya saya bisa makan batu bata ini gitu kan. Terus kenapa setiap saya sakit, kalau saya minum obat, periksa ke dokter atau ke rumah sakit, itu nggak ada efek. Kalau pakai bata, kalau makan bata, saya langsung ada perubahan di badan. Nah, mulai dari situlah saya mencari apa, jati diri atau penyebab latar belakangnya dari bata ini. Itu 2012 saya menemukan guru lah, sesosok guru di masih daerah Cirebon juga. Berawal dari perkenalan sepintas lah di jalan, biasa ngopi-ngopi gitu kan. Ngopi-ngopi, saya ngobrol biasa. Kang, punten, saya mau nanya, kenapa sih saya itu doyan makan bata? Terus setiap saya sakit, kenapa kalau minum obat, dijamu, di dokter itu nggak ada efeknya, tapi kalau makan bata badan saya itu langsung fit, bugar kembali. Nah, akhirnya disuruhlah sama si akang-akang itu main ke rumahnya. Selesai UN 2012 itu saya main ke rumahnya, temulah disitulah lebih intim atau lebih mendalam obrolan-obrolan tentang pribadi si bata ini gitu. Dia mengasihkan saya suatu doa wiridan dengan syarat saya kudu berpuasa. Kalau kuat saya itu 41 hari atau 7 hari atau lebih cepat 3 hari. Kebetulan saya ngambil 3 hari. Di daerah Kabupaten Cirebon, di pegunungan lah. 3 hari saya puasa di situ sambil wirid. Di situ saya belum menemukan apa-apa, belum menemukan jawaban siapa sih yang di belakang saya, ataukah asli saya sendiri yang makan bata. Jikalau memang asli saya yang memakan bata, kenapa setiap kali saya ronsen, ini saya selesai makan bata nih, ya segini nih saya bisa buat semalam atau 2 malam, teman kopi, teman ngerokok gitu kan. Keesokan hari saya ke dokter, di ronsen itu nggak ada bata, si bata itu nggak ada yang selesai saya makan. Akhirnya lanjut saya masih bermalam dengan saum atau berpuasa di suatu pegunungan di Kabupaten Cirebon. Malam pertama, malam kedua, bahkan malam terakhir pun belum menemukan jawabannya. Akhirnya turun kembali, saya lepas lagi, mencari lagi siapa lagi yang bisa membuka tabir tentang bata ini. Di tahun 2014 awal-awal saya kerja di sales marketing, tapi di motor gitu. Saya menemukan lagi guru spiritual lagi, dan itu berawal dari dia membeli motor, datang ke dealer. Kebetulan di dealer ada saya. Dari tampilan memang dia sudah modisnya kayak mbah, dari ikat, terus jubah, gelang, dia kayak mbah. Akhirnya saya PDKT, kenalan, dan dengan pertanyaan yang sama saya menanyakan tentang, bang, kenapa ya saya ini dari kecil, bahkan
dari usia saya 1 tahun saya udah makan bata sampai saat ini. Dan dia pun mengasih jawaban, kalau mau tahu jawaban tinggal ke rumah saya, kita ngobrol lebih mendalam. Akhirnya malam minggu saya ke sana, ke rumah si abang-abang itu, si Mbah lah namanya, Mbah siapa itu. Saya ke Mbah malah saya dikasih amalan, cuma saya disuruh puasa 3 hari, buka puasa dengan bunga kantil, makannya selama 3 hari itu bunga kantil, buka puasa bunga kantil, sahur juga bunga kantil, dengan total buka puasa 7, sahur jam 2 jam 3 pagi atau dini hari itu 30 bunga kantil selama 3 hari. Saya makan bunga kantil dan air putih, tidak makan nasi. Saking pengen tahu atau saking mau cari tahu siapakah yang ikut, adakah yang adakah jin keturunan, nasab, atau mungkin khodam dari diri saya sendiri, karena saya doyan bata. Saking saya pengen taunya, saya penasaran di situ. Akhirnya saya puasa lagi. Puasa ini saya lakukan di bawah Gunung Cermai, makan kantil. Malam pertama ya sunyi sepi itu, cuma ada satu gubuk yang mungkin bisa dikatakan kuncen. Nah, di situ ada pak kuncennya. Di sana ada kayak aula itu buat orang-orang yang semedi, tafakur, atau pengen cari apa itu situ. Jadi saya ngobrol sama kuncen, berbincang-bincang. Dengan syarat saya menahan KTP, saya berikan KTP. Saya puasa. Malam pertama itu saya belum menemukan jawaban. Tapi ya biasa, gangguan-gangguan kecil kayak kunti, pocong dan lain sebagainya itu mah udah biasa. Jadi bangsa seperti itu banyak. Malam pertama saya tidak menemukan jawaban. Malam kedua saya pun tidak menemukan jawaban, sampai malam terakhir, dan hasilnya pun nihil juga. Akhirnya ya boleh dikatakan lelah, boleh dikatakan capek. Saya itu turun dari gunung lagi, balik lagi ke kampung, ke kota saya, sambil di perjalanan mengendarai motor sambil merokok itu kan, saya berpikir misteri apakah gitu kan yang ada pada diri saya. Sehingga padahal baru dua supranatural atau spiritual, atau 2 mbah lah tuh. Apalagi Cirebon kan terkenal banyak mbah, banyak dukun. Akhirnya di perjalanan ya saya melamun, kok sampai saat ini belum ada yang membuka tabir dari bata ini. Akhirnya di tahun 2015-16 awal-awal saya masuk kuliah. Waktu itu masuk kuliah kebetulan di sekolah tinggi atau institut, tapi yang berbasis agama Islam. Situ banyak kumpulan para ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Awal saya berjalan dengan biasa, kuliah seperti biasa. Ada kejadian kesurupan massal. Banyak kiai di situ. Ada yang salah satu memiliki pondok pondok besar juga di Cirebon, menanganin orang kesurupan atau mengatasi orang kesurupan itu kalah. Tapi ada saya, dengan saya jalan kaki membawa aqua botol sambil ngerokok, itu si jin yang masuk ke dalam tubuh wanita itu pergi dengan begitu saja. Nah akhirnya dari Gus itu atau anaknya kiai itu kan memanggillah saya, "Tigi, sini kamu." Dipanggillah saya. "Iya Pak, ada apa?" "Ente punya apa?" Punya apa-apanya Pak?" "Enggak, tadi itu si saudari Amel lah kita sebut. Si Amel itu kan kesurupan nih. Banyak kiai ustadz di sini di kampus itu kan nanganin dia, mengatasin dia kesurupan. Tidak ada efek. Diajiin ini, ayat ini, malah tertawa. Pas ente lewat, ente jalan, si jin itu kabur. Ente punya apa?" "Saya nggak punya apa-apa Pak."
Lama-lama bincang, akhirnya terbuka. Gini Pak, dari kecil sampai saya sekarang ini, yang namanya misteri atau tabir Batak ini belum saya temukan apa itu penyebabnya. Nah, si Gus itu akhirnya ngasih kisi-kisi lah. Kalau ente pengen tahu siapa pendamping, kodam, atau jin keturunan, coba ente lakukan sholat malam, tahajud, tapi dengan istiqomah. Jangan sampai satu malam ente gagal. Dengan wiridan, dikasih wiridan, akhirnya saya lakuin atau melakukan hal itu yang disuruh oleh Gus itu. Saya lakukan tepat di 2018 sebelum Covid. Sebelum Covid tetap tidak ada hasil jawaban siapakah dan apakah penyebabnya. Belum menemuin jawaban dari hal-hal yang saya lakukan dengan saran dari Gus itu, dari dosen saya sendiri. Lanjut kisah di perjalanan, saya masuklah ke instansi, atau kebetulan saya kuliahkan di Fakultas Tarbiyah atau Pendidikan. Akhirnya selesai kuliah itu saya menjadi guru honorer di salah satu pondok pesantren di daerah Cirebon, masih daerah Cirebon. Dari situ kebetulan di situ ada rutinitas setiap malam Kamis kita bertawasul bersama, khusus untuk guru laki-laki, dengan menjalin erat tali silaturahmi. Jadi keliling ke rumah guru-guru itu 1 minggu sekali bergilir. Kebetulan kenalah jadwal saya tawasul di rumah saya. Selesai tawasul ada imamnya, dan dari imamnya saya ngobrol. Tampilan keren, sorban, ikat, jubah gitu kan, keren lah, istimewa gitu kan. Dari penampilan saya, wah ini bisa nih dijadikan panutan atau dijadikan guru, atau biar bisa saya membuka tabir Batak ini. Saya ikut dengan orang tersebut. Kebetulan posisi saya ikut dia itu, saya sudah menikah. Dia kasih 3 bulan. 3 bulan saya berjalan ikutin dia dari majelis sini, tawasulan ke sana ke sini kemari. Saking saya pengen membuka tabir Batak ini. Sampai ibu saya meninggal. Ibu saya pun tidak bisa menerangkan, tidak bisa menjelaskan siapa sih penyebab makan Batak ini. Ibu saya pun tidak tahu. Akhirnya saya itu ngikut si kiai lah, boleh dikatakan kiai itu. Dengan jangka waktu 3 bulan saya tidak memberi nafkah ke istri, ke anak gitu kan. Karena keegoisan saya ingin mengetahui ini. Di perjalanan saya malah menemukan bermacam-macam hal, dari ilmu santet lah, terus sihir lah, kayak makhluk-makhluk goib yang real, nyata lah. Malah saya menemukan hal seperti itu. Jadi saya tetap ngikutin alur seperti air mengalir. Saya berjalan dengan dia. Terus saya tanpa pedulikan ocehan-ocehan teman, saudara, saya tetap ikut, konsisten atau berkomitmen. Saya istiqomah dulu. Setelah itu saya juga diberi visi lagi sama dia. Dia menawarkan saya untuk menikah dengan jin. Saya dari situ sempat terkejut. Wah, menikah dengan jin. Tampilan orang ini kiai, tapi menyarankan saya untuk mengetahui tentang Batak ini harus menikah dengan jin. Saya berpikir dong dari situ, sarjana aja, berpikir dengan logika. Masa penampilan seperti kiai, dan ya memang kiai lah, boleh dikatakan kiai, tampilan kiai menyuruh saya untuk menikah dengan jin. Saya bertanya-tanya, 1000 pertanyaan dalam diri saya itu untuk menikah dengan jin. Akhirnya terjawablah pertanyaan saya sendiri. Saya mengatakan tidak, dan
waktu itu juga saya keluar dari aliran dia itu, keluar dari aliran si tawasulan itu, saya keluar. Lanjut saya masih mencari, masih memiliki PR tentang bata ini. Saya tanya-tanya ke kakak-kakak ibu saya, apakah turunan dari ibu saya mempunyai jin nasab, jin keturunan sehingga saya seperti ini. Tetap tidak ada jawaban, belum mengetahui jawaban itu. Lantas saya menemukan lagi guru spiritual, saya ikutin ajaran dia, diberi wiridan, saya wiridkan sampai 11 hari saya puasa untuk mengetahui bata ini. Ya apa, boleh dikatakan waktu 11 hari itu, malam pertama saya sudah disambut dengan kakek-kakek lah. Dia malah memberi salam ke saya, "Assalamualaikum." Saya jawab, "Waalaikumsalam." Hanya memberi salam. Setelah itu udah, saya nanya ke kuncen itu, memang kakek-kakek itu sering muncul kepada orang-orang yang pingin mempunyai hajat tertentu. Tapi kakek-kakek itu memilih orang, kehendak dia siapa nih yang mau saya temui, siapa nih yang pengen saya kasih wejangan atau saran. Nah, disinilah final, di 11 hari ini final saya mengetahui siapa sih penyebab bata ini. Malam pertama saya disambut kakek-kakek. Malam kedua itu lebih ekstrim karena ada awal suara, terus bau anyir, bahkan ada kontak fisik juga. Saya didorong lah, dilempar batu lah, dilempar pasir lah. Itu malam kedua. Dari situ selesai malam kedua, lanjut malam ketiga itu saya bertemu sama wanita. Ada suara wanita mengatakan kalau bahasa Indonesia sedang apa. Saya hanya bisa terdiam, saya tidak hiraukan suara itu. Di hari berikutnya, malam keempat itu saya menemukan lingkaran kayak kepala, tapi di belakangnya itu ada api merah. Saya di situ jatuh bangun karena kaget. Akhirnya dari kurang lebih aula ke tempat pesarian itu 10 atau 15 meter lah. Dari sana lari, jatuh bangun. Kebetulan di situ lagi ramai, ada kuncennya juga. "Mas Diki, ada apa ya?" Kuncen itu bertanya. Nah, saya jawab, "Pak, saya melihat bola ya kayak kepala itu, tapi ada apinya." Terus kata si kuncen itu mengatakan, "Untung kamu lari, sebab dia itu banaspati, jadi makhluk yang memiliki banyak api atau api lah. Kalau saya nggak lari, kemungkinan saya dimakan itu sama banaspati." Nah, yang keenam, malam keenam saya sedang wirid, tercium bau anyir atau amis lah. Ada datang dari belakang itu seekor ular, ya segede paha saya, lebih besar dia. Datang ular persis di depan. Yang bikin saya aneh itu tidak ada kepala, tidak ada buntut. Itu ular langsung badannya aja. Si ular itu datang di depan saya tidak hiraukan. Saya lanjut wirid, semakin saya kusu, ular itu semakin mendekat. Akhirnya saya untuk putuskan, udah dulu wiridnya, saya lari lagi. Pagi harinya saya konsultasi sama kuncen itu, "Pak, semalam saya didatangin ular, besarnya itu 2 kali lipat dari paha saya." Kata kuncen itu, ya dia diam terpaku dan hanya bisa senyum. Akhirnya dia menyarankan, "Mas mau lanjut wirid di sini?" Akhirnya saya mengatakan, "Lanjut, Pak, sebab saya belum menemukan jawaban dari bata ini." Lanjut malam ke-7, malam ke-8, malam ke-9 hari. 9 hari, pas 9 hari itu datang lewat mimpi kakek-kakek
dengan serba merah, pakaian dia merah semua, dan dia membawa bata, tidak berbicara apa-apa. Dia hanya menunjukkan bata dengan background itu masjid merah semua, ikat dia merah, jubah dia merah. Saya bangun pukul 3:30 pagi atau 3:30 dini hari. Saya bangun, saya belum wirid. Jadi saya lanjut wirid itu. Setelah wirid saya konsultasi lagi ke kuncen di situ. Pak, saya semalam didatangin kakek-kakek berjubah merah, serba merah. Kuncen itu mengatakan itu jin merah atau si Banaspati itu. Untung dalam mimpi itu saya tidak berbincang atau tidak berkata apa-apa, dan si kakek itu hanya diam. Akhirnya hari akhir malam ke-11-nya dengan hasil nihil juga, saya tidak menemukan jawaban. 3 atau 2 bulan kemudian saya bertemu seseorang, kebetulan daerahnya dekat. Saya konsultasi ke dia. Akhirnya dia menyarankan ya seperti biasa. Saya ambil saran dia, tapi malah saya larinya ke tabib. Kalau ada yang kesurupan, saya yang dipanggil. Kalau ada yang kena santet, telu, leboni, leyak Bali, leyak Kalimantan, saya yang dipanggil. Padahal saya tidak mempunyai basic apa-apa, atau tujuan saya bukan jadi ahli spiritual atau paranormal, tidak. Tujuan saya cuma mencari tabir dari Batak Merah ini. Cuma saya jalanin itu, saya sampai ke lari ke Madura. Di sana ada yang kena santet, tetangga sendiri Banyuwangi. Saya ke sana dipanggil dengan transport dan lain sebagainya, sudah dijamin sama yang sakit. Saya lari ke sana. Alhamdulillah pasien itu sembuh. Setelah dari Madura saya balik ke Cirebon lagi, dipanggil lagi dari di Ciamis, Cikijing. Di Cikijing, Ciamis itu dua kota. Di Cikijing saya malah ditantang itu kan. Pasien itu menantang, Mas, saya ini begini. Saya ini sering sakit kalau malam. Di rumah sering ada bau-bau busuk. Di rumah sering ada orang tinggi besar, ada ular dan lain sebagainya. Saya ditantang sama dia untuk membuktikan siluman itu. Saya nyerah karena saya nggak bisa kan. Akhirnya saya balik ke Cirebon, saya tanya guru saya lah yang kesana. Dengan guru saya itu dibuktikan lah. Jadi maha besar Allah Subhanahu Wa Taala itu diizinkan oleh Allah. Akhirnya si siluman itu bisa diwujudkan dan dimasukkan di dalam botol, ular berkepala 2 dan pocong. Setelah itu saya pulang. Dalam perjalanan pun saya bertanya, lah saya kan mau nyari jawaban tentang tabir Batak Merah, kenapa malah ada tabir-tabir lain gitu kan. Malah saya akhirnya mendalami kegoiban, saya mendalamin ilmu ini. Lah keliru lagi ini saya. Akhirnya dalam perjalanan saya bertanya sendiri, menjawab sendiri, sampai akhirnya saya bertanya pada diri saya sendiri, lah kenapa ini dari sekian, ya punten sebelumnya saya tidak menjelekkan spiritual, supranatural, mbah-mbah yang ada di Cirebon dan lain sebagainya gitu kan. Saya di sini hanya berkisah dengan kepribadian saya pribadi, tidak ada unsur untuk menyinggung ke teman-teman yang lain gitu kan. Apakah kata saya, kok berapa mbah? Saya nanya, jawabannya tidak ada. Saya lakukan saran-saran dia, saya lakukan, jawaban pun tidak ada. Akhirnya dari situ saya pun sudahlah, saya off.
saya off dari dunia itu, saya off. Pas kebetulan pandemi juga COVID-19 itu tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Iya, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itulah memang bulan penuh berkah. Segala hajat, segala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Ya dari situlah. Di bulan Ramadan itu saya sedikit-sedikit mempunyai kisi-kisi atau jawaban-jawaban sedikit tentang siapa sih bata merah yang ada di diri saya itu, kenapa saya suka makan bata merah, siapa. Dari situlah ketemu sedikit-sedikit jawaban-jawaban. Ustadz lagi ini memang mungkin saya akui jempol, ini memang bener-bener Ustadz lah. Dia coba ente sekali-kali ziarah atau ke daerah Kabupaten Cirebon itu di Plangon. Di situ ente riadoh berapa hari terserah, wirid sesuai hati ente, berapa banyaknya sesuai ente. Yang penting ente riadoh di situ, minta petunjuk. Akhirnya saya naik ke Plangon, 1 hari 1 malam, baca-baca, saya bincang-bincang dengan Kuncen. Pak Kuncen, ya memang saya awam kalau untuk dunia goib, meskipun saya ke goib karena tujuan saya kan bukan mencari kegoiban, tapi mencari siapa sih yang di belakang saya. Ini real diri saya sendiri yang memakan bata, ataukah ada pendamping yang lain gitu. Memang saya awam untuk goib-goiban, saya awam, saya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya ngobrol sama Kuncen itu, Pak punten, kalau di Plangon ini siapa sesepuhnya atau ada pangeran siapa? Pak Kuncen itu mengatakan Pangeran Panjunan mas, sama Pangeran Kejaksan, Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdurrahim. Akhirnya saya lakukan wirid. Saya mandi dulu di situ, mandi dengan tujuan lillahi ta'ala. Kudu dan harus tetap optimis untuk mengetahui siapa ini. Karena saya riadoh juga di situ dengan hadoroh ke Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan. Disitulah saya mulai sedikit-sedikit mendapat jawaban lagi. Satu, saya dari Ustadz menyarankan saya ke Plangon. Di Plangon pun saya begitu mendengar Pangeran Panjunan atau Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, Pangeran Kejaksan, Pangeran Panjunan, saya mulai ada respect di hati saya. Maka ini itu baru penilaian saya atau respect dari hati kecil ya. Apakah selama ini yang mengikutin saya Pangeran Panjunan? Saya baru respect di hati. Saya tetap saya mencari tahu. Saya puasa di situ 3 hari. Bangsa-bangsa halus itu tidak ada, impian-impian tidak ada. Saya mulus, mujur, tidak ada gangguan apapun. Karena jujur yang saya lakukan waktu di Plangon itu tidak wirid. Saya hanya mengucapkan rasa keagungan saya kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan saya bersolawat. Jadi solawat itu setahu saya bukan wirid, itu ucapan sanjungan kita kepada baginda Rasul. Saya di situ hanya solawat dan saya tidak mematok untuk 15.000 kah, 20.000 kah, atau 10 kali putaran tasbih. Saya tidak. Saya di situ ikhlas ya. Berapapun saya solawat. Dari situ ternyata tidak ada gangguan sedikit pun dan tidak ada jawaban. Terus saya pulang dengan lesu, dengan letih. Nah ternyata saya ke rumah itu kan, mampir ke orang tua. Kebetulan saya diam di rumah istri. Saya mampir ke orang tua. Kalau bapak masih hidup, ibu sudah nggak ada. Saya berbincang sama bapak, Pak, saya ini sudah lelah mencari tabir bata ini. Akhirnya bapak saya berkisah lah. Ini jangan-jangan jawaban saya selama ini. Bapak saya berkisah lah dari situ. Karena ibu nggak ada kan, sudah meninggal. Ibu juga belum pernah berkisah bagaimana saya dilahirkan, itu prosesnya apa. Ibu tidak bercerita. Akhirnya orang tua saya sendiri bercerita. Bapak itu bercerita, ente waktu ente dalam kandungan, dari situ ente ada
halangan. Ibu ente itu dihalang-halangi, dihalang-halangin biar ente itu keluar 12 bulan atau 1 tahun, biar ente bisa lari untuk jadi ya spiritual dan lain sebagainya. Nah cuma bapak saya sebagai suami dan bapak saya sendiri itu kan, dia itu kasihan melihat istrinya 9 bulan gendong-gendong saya kan di dalam perut, tidur nggak nyenyak, posisi ini nggak nyenyak, posisi itu nggak nyenyak. Akhirnya dia mencari ustadz atau kiai lah, zaman dulu ya, kiai-kiai zaman dulu. Dia mencari, dapatlah di daerah Mundu itu, nggak tahu namanya siapa pak siapa itu saya lupa. Dikasih air sama dia, diminumkanlah ke ibu saya, ke almarhum ibu, diminumkan, lalu setengahnya itu dioleskan. Malam itu saya keluar, akhirnya saya keluar tuh dari rahim, lahirlah saya gitu kan. Lahir saya, mata saya ini buka, tapi saya itu tidak bisa melihat. Awal-awal histori saya ternyata kan dari sekian perjalanan hidup, kunci utamanya mah bapak saya yang tahu. Akhirnya dari situ selama 3 bulan lebih itu kan saya tidak bisa melihat, buta. Ini kisah dari bapak saya. Bapak saya masih hidup kebetulan. 1 bulan 1 bulan lah. 1 bulan itu kan saya dibelikan mainan itu kan, kalau bayi itu ada tempat tidur, di atasnya itu beli mainan yang muter-muter itu, mainan apa itu. Nah, saya itu nggak ada respect, mata saya menurut saya nggak ada respect, diem bengong aja. Ada dari situ bapak saya bertanya lagi, ini anak kenapa ya. Mimpi itu nyampe di kakak ibu saya di Uwa yang kebetulan sekarang di Depok dan sudah meninggal juga. Mimpi itu nyampe sana, jadi dia itu Uwa dari Depok ke Cirebon langsung gara-gara mimpi. Langsung main ke saya, dia bilang ke bapak saya, nih anak kamu itu butanya ini nggak wajar. Saya dapat mimpi, saya kudu melakukan ini. Wah, saya itu membaca surat Yasin selama 7 hari 7 malam dengan berpuasa. Dan dari usaha dia dan mimpi dia itu, saya dioleskan air itu dan diminumkan sedikit-sedikit. Berselang seminggu atau 2 minggu saya bisa melihat. Dari kisah itu sebelum lahir aja saya udah dihalang-halangin, pas lahir saya tidak bisa melihat. Akhirnya dari kakak ibu saya dibacakan surat Yasin, di puasa dan lain sebagainya, saya bisa melihat. Dan di umur saya 1 tahun itu ada ular besar. Saya lagi main di halaman rumah, ada ular besar ngeliling badan saya dengan kepala ke muka, tapi tidak memakan saya atau tidak melilit saya. Dia cuma kayak seolah-olah saya itu sedang berbicara dengan si ular itu usia 1 tahun. Ular gede, kepalanya di sini, badan saya udah dikelilingin doang, kepala di sini. Bapak dan ibu saya pun kan lah sedang makan, pas ngeliat, wah kok itu si Diki dililit ular. Dari situ akhirnya bapak saya mulai nanya-nanya. Kebetulan ada sesepuh Cirebon sekarang sudah meninggal, dia Habib ya, terkenal juga, pentolan juga di Cirebon. Dinanya ke Habib. Akhirnya dari situlah bapak saya bercerita, ternyata dari proses dari saya dalam kandungan sampai saya lahir, sampai saya besar gitu kan 1 tahun, banyak kisah-kisah yang tidak masuk akal atau tidak masuk logika. Adalah penyebabnya. Dan siapa sih di belakang bata ini? Bapak saya bercerita sedikit demi sedikit, dan perintah bapak saya pun sama dengan perintah ustadz yang terakhir itu kan, untuk ente sering hadiah Al-Fatihah ke Pangeran Pancunan. Tapi dalam diri saya masih sampai saat ini saya masih doyan bata ya. Anak udah punya kan, istri udah punya gitu kan. Kadang saya
malu mah enggak gitu kan, jalannya gini. Pak, saya itu kalau bisa pengen berhenti gitu kan, kalau bisa pengen berhenti. Akhirnya lanjut ke bapak saya. Bapak saya menyarankan kirim Pak sering kirim Al-Fatihah ke Pangeran Panjunan. Lalu saya ya laksanakan sholat, kirim Al-Fatihah dan sebagainya. Sampai kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin ini baru saya dikasih jawaban. Dan makanya saya tertarik menceritakan kisah saya di channel MM ini. Bapak saya itu ya mengatakan bahwa yang namanya gaib itu tidak ada, tapi ada. Sejarah ente makan bata itu ada. Yang mengikuti saya atau yang senang dengan saya itu ya Pangeran Panjunan itu yang di Plangon. Tapi kok kenapa gitu kan, saya bertanya lagi, malah saya sudah mengetahui siapa yang di belakang bata merah, saya malah bertanya lagi. Yang ikutin saya Pangeran Panjunan, tapi kok perilaku saya nggak kayak pangeran gitu kan, nggak kayak ulama gitu. Makanya saya bertanya lagi, dari situ timbullah pertanyaan lagi. Ya namanya orang hidup ya, masalah dan masalah. Ya, dari situ timbul pertanyaan lagi. Saya mencari-cari lagi, apakah betul Pangeran Panjunan ataukah hanya bangsa jin yang menjelma seperti Pangeran Panjunan. Tapi kan yang saya ketahui itu kan siapapun bisa ditiru gitu kan, kecuali ya Nabi Muhammad itu, baginda Rasul itu kan. Makanya dari situ saya bertanya lagi, bertanya. Akhirnya ya berarti 2 minggu atau 1 bulan kemarin saya bertemu dengan orang yang biasa, celana lepis, tampilan biasa, tampilan seperti preman, tapi dia mempunyai akhlak yang lebih ajib gitu kan. Akhlak ya, dia tawadu, seolah-olah ya dia orang biasa. Dia itu mengasih jawaban, gimana pun ente, bagaimanapun ente, hidup ente itu kan, ente mau makan bata dan lain sebagainya, jangan pernah tergiur dengan orang-orang yang mengatasnamakan bata itu ini, bata itu ini dan lain sebagainya. Itu semuanya permainan jin. Orang itu mengatakan ya orang itu berarti mungkin poinnya ke hodam, ke pendamping. Pendamping ya, dia bercerita setiap manusia itu kan 2 malaikat 2 jin ya. Kalau di sini kan sedulur papat 5 pancer kalau bahasa Cirebon. Dia mengasih tahu 2 malaikat 2 jin. Setiap diri manusia itu ada 2 malaikat 2 jin, 1 kita kan. Nah, dari situlah saya mulai sekarang akhirnya saya hanya bisa saya bisa memberikan jawaban berarti saya dulu dan orang itu pun memberi jawaban bahwa sekarang ente ya berjalan dengan apa adanya, umum, tanpa menghilangkan perintah Allah, perintah agama Islam, dan menjauhi larangannya juga. Jadi ente jangan hanya menjalankan perintah tapi ente menjalankan juga larangannya. Ente jangan seperti itu. Ente menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Nah, dari situ saya mulai ya mengabdikan diri. Kalau ini bukan bahasanya guru, bukan cari guru lagi. Saya mulai berpanutan kepada orang itu. Kayak sampai saat ini pun orang itu masih masih memberi motivasi ke saya, dan dia tidak melarang saya untuk tidak makan bata. Ya silakan, itu hak ente makan bata. Yang penting ente sudah mengetahui jawabannya, dan jawabannya adalah jin nasab atau jin keturunan dari keluarga. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pangeran Panjunan dan lain sebagainya. Wah, ceritanya perjalanannya luar biasa nih ya. Iya Bang. Jadi mencari jati diri bata merah. Iya. Jadi dia kepikiran untuk jadi
tukang material atau pengusaha material nih? Kebetulan saya kan sekarang jadi sales project di Bajaringan, jadi kan Oh, ada berbau-bau ada, dengan ya. bata. Ada korelasinya lah ya. Iya. Nah, pertanyaan saya sedikit kok. Itu bata mempengaruhi nggak ke kesehatan selalu makan bata? Kalau untuk selama ini saya ronsen setelah saya makan bata, kemudian esok harinya atau berselang 5 menit saya ronsen, tidak ada Kang Ai. Hilang. Tidak ada bata. Tidak ada. Dari untuk apa, buang air kecil Nggak biasanya ada. gangguan. Malah kadang ya apa namanya, dulu gitu kan, dulu waktu saya seusia 6 tahun saya malah makan sama bata, kecap bata. Dan orang Itu tua saya, mama sama papanya nggak ini, enggak, nggak melarang atau apa? enggak. Ya kalau yang melarang melarang akhirnya saya nangis tuh, nangis segala apa dibantingin itu kan. Ya tetap saya ngambil bata lah. Sampai dengan hari ini berarti berapa tahun? Berarti saya makan bata itu kan 93 tuh, 94 lah, taruh saya umur setahun. Itu 28 tahun, 94 ya 27. 27 tahun ya. Tiap hari Iya tiap hari. pasti harus ngemil ini. Iya harus ngemil. Nggak mesti banyak sih ya, tapi. Enggak, apa ngisi. Nah, itu ada jenis batanya yang disukai atau? Ya kalau untuk saya pribadi ya bata-bata Jatiwangi, bata-bata yang alami gitu kan. Oh, ada yang Ada dari baunya Kang. Saya mempunyai pulennya bau. gitu ya. Iya, dari baunya, dari bau itu udah beda. Dari bau terus apalagi dari rasa gitu. Jadi persis nasi ya. Iya kayak nasi. Ada yang pulen, ada yang Ada pandan wangi ya. Iya, ada pandan Rojo wangi, ada lele, rojo dan lele gitu. lain-lain. Iya. Luar biasa ini. Nah, semenjak kejadian itu akhirnya Mas Diki ini bisa mengobati orang ya. Iya, Kang Ai. Sampai dengan hari ini. Iya, sampai dengan hari ini cuma saya berpikir di luar kotak lah. Saya tidak mau berkelimut di bukannya tidak mau ya, saya belum siap lah. Saya belum siap di dunia pergoiban nih. Ya. Saya mau di dunia nyata aja gitu kan. Pengobatan apa jenisnya, medis atau non medis? Non medis, Non medis misalnya santet atau apa santet, iya, santet. itu. Bisa disembuhkan. Dia dengan izin Allah gitu kan. Tentunya atas Dengan izin Allah iya, ya. atas izin Allah. Oke. Baik, sobat, kalau sobat suka dengan cerita dari Mas Diki ini silahkan tulis komentar di bawah ya. Mas Diki terima kasih ya. Sama-sama Kang Ai. Ya itu dinikmatilah Iya. batanya Buat oleh-oleh. buat oleh-oleh. Sambil ngopi Kang Ai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.